Nah, saya ulangi sedikit lagi Bapak Ibu, untuk PTK khusus untuk Bapak Ibu guru dan PTS untuk kepala sekolah dan pengawas. Kajiannya adalah Bapak Ibu yang ada di seorang guru itu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, sedangkan Bapak Ibu kepala sekolah untuk memperbaiki manajemen sekolah ataupun situasi praktek kerja di sekolah. Nah, baik. Tujuannya apa? Nah, tujuannya penelitian tindakan itu tujuan khususnya memang untuk memperbaiki. Nah, itu salah satunya. Memperbaiki. Kalau guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, kalau kepala sekolah untuk memperbaiki kualitas guru misalkan, ataupun kualitas manajemen sekolah. Nah, itu yang menjadi concern. Perbaikannya apa? Tentu untuk meningkatkan mutu. Setelah kita melakukan perbaikan, harapannya tentu akan ke mutu. Mutu pembelajaran kelas bagus, kemudian prestasi siswa kita bagus, kemudian untuk sekolah itu memiliki manajemen sekolah yang bagus, ataupun kualitas guru menjadi meningkat. Nah, terkait tujuan Bapak Ibu, inilah tujuan PTK atau penelitian tindakan kelas dan sekolah dari berbagai sisi. Ada untuk memperbaiki, kemudian untuk meningkatkan dan mengembangkan inovasi. Tentu ketika kita akan menerapkan sebuah tindakan, sebuah perlakuan di kelas ataupun di sekolah, tentu ada inovasi, ada hal-hal baru yang kita ingin terapkan. Oleh karena itu, dari sekarang kita coba mulai niat, apa nih akan saya terapkan di kelas. Apalagi dalam kondisi pandemi sekarang, butuh sesuatu yang betul-betul baru, ataupun butuh sesuatu hal yang memang harus diterapkan. Inovasi apa yang akan kita terapkan di kelas kita, di sekolah kita? Apakah ia sama seperti ketika posisi sebelum pandemi dan sekarang kondisi pandemi? Tentu tidak. Harus ada inovasi-inovasi, kemudian pengembangan-pengembangan yang kita terapkan di kelas ataupun di sekolah. Seperti sekarang kan, kita menggunakan Zoom meeting. Wah, ini Zoom meeting ini bisa jadi kelas juga kan. Kemudian bisa menjangkau seluruh Indonesia. Kalau dulu kelas itu hanya sebatas di kelas kita di ruangan 3x4 misalkan, sekarang sudah menjangkau seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Itulah sebuah inovasi ataupun kebaruan yang kita alami sesuai dengan perkembangan gitu ya. Kita lanjut sedikit terkait dengan masih dalam tahap perkenalan. Nah, karakteristiknya Bapak Ibu untuk dibedakan antara penelitian tindakan kelas ataupun penelitian yang lain. Kalau karakteristik PTK itu ada sebuah permasalahan. Nah, kalau penelitian yang lain tentu semua memiliki masalah ya, memiliki masalah. Tetapi khusus untuk PTK itu masalahnya ada di kelas. Apa masalahnya? Oh, tentu mungkin motivasi siswa-siswi saya kurang gitu ya. Prestasi siswa-siswi saya tidak maksimal seperti itu. Padahal saya sudah menjelaskan maksimal nih. Ada masalah di situ. Apakah dari sisi metodenya, apakah dari sisi medianya, dan lain-lain. Itu akan Bapak Ibu identifikasi di mana letak masalahnya. Kemudian ada upaya. Nah, ada upaya ini adalah upaya dari siapa? Dari Bapak Ibu guru, dari Bapak Ibu kepala sekolah untuk menerapkan sesuatu inovasi tadi. Nah, itu karakteristik yang paling menonjol dalam PTK ataupun PTS. Ada metode yang Bapak Ibu akan terapkan di kelas. Ada media, ataupun ada hal yang baru yang Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu sendiri. Nah, yang menjadi dasar yaitu di kelas Bapak Ibu sendiri atau di sekolah Bapak Ibu sendiri. Itulah tempat praktik kita.
Karena bagaimanapun juga kelas yang ada di sekolah itu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab Bapak Ibu guru kelas, seperti itu. Kemudian ada perbaikan, ada peningkatan. Nah, ini tentunya dengan adanya PTK ataupun PTS ini tentu akan ada perbaikan nanti. Ada peningkatan yang kita harapkan di situ. Nah, tentu perbaikan ini setelah ada treatment ataupun setelah ada tindakan yang kita lakukan di kelas ataupun di sekolah. Nah, sehingga ada nih peningkatan dari prestasi, misalkan dari prestasinya kemarin nilainya cuma 7, setelah kita menerapkan metode ini misalkan prestasinya naik menjadi 7,5 ataupun 8 seperti itu. Efektivitas metode. Nah, ini akan kita uji dia. Apakah memang metode ataupun media yang kita terapkan itu memiliki efektivitas atau peningkatan nantinya. Itu yang akan kita lihat. Kemudian tidak perlu populasi atau sampel. Cukup Bapak Ibu lakukan penelitian ini di kelas Bapak Ibu sendiri, di sekolah Bapak Ibu sendiri, dan tidak repot-repot untuk memerlukan populasi atau sampel seperti penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan yang lain. Jadi fokusnya di kelas Bapak Ibu sendiri ya. Nah, proses penelitiannya melalui siklus nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, agar pada pertemuan ini kita memang ada gambaran untuk judul dan pendahuluannya seperti apa, masalahnya seperti apa, seperti itu. Ya, format. Nah, ini format Bapak Ibu ya. Sama seperti laporan-laporan pada umumnya, seperti skripsi, tesis, ataupun disertasi Bapak Ibu, format laporan itu hampir sama. Dari menggunakan ada judul, tentu ada judul. Kemudian bab per bab. Kalau laporan itu menggunakan bab per bab dari bab 1 sampai dengan bab 5. Nah, bab 1 itu ada beberapa item dari latar belakang sampai dengan manfaat. Ini sudah biasa ya Bapak Ibu yang pernah membuat skripsi atau pernah membuat tesis, ini pasti kita alami. Bab 1 di pendahuluan, kemudian bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Ini sudah pasti dan sifatnya mutlak Bapak Ibu. Kenapa saya memberikan kata mutlak? Format usulan PTK itu mutlak bagi di mana Bapak Ibu bernaung. Misalkan Bapak Ibu ada di Kemendikbud ataupun di Kemenak, tentu Bapak Ibu harus ikuti format usulan PTK yang ada di Kemdikbud ataupun di Kemenak. Karena pada dasarnya kita mengikuti aturan penulisan yang ada di instansi kita masing-masing. Kalau yang seperti ini adalah format secara umum yang memang 90% itu seperti ini. Ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 ada kajian teori atau landasan teori, bab 3 ada metodologi penelitian. Nah, bab 4-nya, bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 ada simpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran. Ingat, dalam laporan itu sampai dengan lampiran-lampiran. Apa yang dilampirkan? Tentu data-data pendukung yang Bapak Ibu gunakan dalam penelitian tersebut. Nah, oke, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada inspirasi ataupun mengingat kembali. Mungkin dulu saya pernah buat tesis atau pernah membuat skripsi, kurang lebih laporan itu sama posisi babnya. Adapun yang berbeda itu tergantung dari kebijakan dari instansi ataupun lembaga yang tempat kita akan ikuti, seperti itu. Nah, kita sepakat untuk mulai dari 0 ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah membuat bab 4-nya, kita akan pending sebentar, kita akan sama-sama ini. Sifat kita ataupun karakter kita di kelas ini adalah sama-sama. Kita mulai dari judul dan bab 1-nya terlebih dahulu seperti apa. Oke. Di pendahuluan
ataupun kita mulai dari judul. Ya, kita mulai dari judul Bapak Ibu ya. Seperti tadi, seperti karakteristiknya, ada sesuatu hal yang kita akan terapkan. Apakah itu metode? Ini, apakah itu metode pembelajaran? Apakah itu media pembelajaran? Atau dalam PTS, apakah ada sesuatu Bapak Ibu kepala sekolah yang akan Bapak Ibu terapkan untuk guru-guru? Nah, misalkan ini penerapan metode. Ini untuk PTK, penerapan metode Teams Games Turnamen misalkan, untuk meningkatkan motivasi siswa. Nah, ada sesuatu hal yang akan kita terapkan sebagai guru, ada yang ingin kita capai, yaitu meningkatkan motivasi siswa. Ya. Lalu untuk penggunaan, misalkan kita beralih ke media, kita ingin menerapkan media apa? Apakah media digital? Apakah media audiovisual? Media yang lain-lain? Apakah dalam bentuk perangkat dan sebagainya? Kita akan menerapkan ataupun kita akan gunakan media tersebut untuk apa? Untuk meningkatkan apa? Apakah kita untuk meningkatkan pemahaman siswa, prestasi siswa, ataupun lain sebagainya? Kalau PTS, tentu Bapak Ibu akan menerapkan apa misalkan? Penerapan supervisi akademik atau supervisi manajerial untuk meningkatkan disiplin guru misalkan. Ini untuk Bapak Ibu kepala sekolah ataupun Bapak Ibu pengawas. Penerapan absen sidik jari untuk meningkatkan disiplin. Nah, kalau enggak sidik jari sekarang dikatakan enggak disiplin. Nah, itu Bapak Ibu coba untuk kaji. Apakah benar tidak? Apakah bisa meningkat dengan absen sidik jari itu? Nah, ataupun treatment-treatment yang lain. Nah, itu tentu dibutuhkan inovasi yang Bapak Ibu harus terapkan di kelas ataupun di sekolah. Apakah itu metodenya, apakah medianya, ataupun apakah situasinya. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu masih banyak, ataupun kita sebagai pendidik, saya pun masih belum banyak mengetahui terkait dengan metode pembelajaran ataupun strategi pembelajaran. Padahal di metode pembelajaran kooperatif saja sangat banyak sekali strategi ataupun metode pembelajaran yang bisa diterapkan. Mungkin ada yang belum pernah mendengar jigsaw ataupun Teams Games Turnamen. Kemudian ada istilah pembelajaran direct instruksional misalkan, ataupun apa lagi, ada 50-an sampai 100 dari metode pembelajaran yang mungkin kita sama sekali belum pernah mendengar itu. Padahal apalagi dalam kondisi sekarang ini dibutuhkan metode yang bervariasi sekali untuk menjadikan suasana pembelajaran yang memang dibutuhkan ada peningkatan di sana nanti. Meningkatkan motivasi siswa. Ini yang paling rentan sekarang. Metode apa yang kita terapkan agar motivasi siswa di masa pandemi ini bisa meningkat seperti itu. Itu tantangan bagi kita Bapak Ibu guru dalam penelitian. Nah, nanti kita akan bahas di masa pandemi. Nah, itu untuk judul ya Bapak Ibu. Saya rasa sampai di sini sudah ada terpikir judul PTK atau PTS Bapak Ibu? Bisa dijawab di kolom chatting. Untuk judul kerangkanya sudah terbayang tidak? Judul PTK-nya dari masalah Bapak Ibu. Bisa dijawab di kolom chatting. Apakah sudah ada terbayang judul PTK ataupun PTS Bapak Ibu? Ya, dari Ibu Emai Nuroniah sudah ada terbayang judulnya. Oke, terbayang saja. Jangan kita
jangan kita hanya sudah punya kalimat lengkap gitu, terbayang saja dulu. Oke, sudah ada gambaran. Oke, sudah ada, sudah. Ini ada pertanyaan dari Bu Febri. Astutingningsih. Apakah subjeknya hanya satu kelas? Betul, Bapak Ibu. Kita tidak perlu repot untuk memikirkan kelas yang lain. Pikirkan saja kelas kita, mata pelajaran yang kita ampu apa, itulah yang menjadi concern dari PTK atau PTS. Konsen saja pada sekolah Bapak Ibu, ya, karena itulah yang menjadi proyek kita, proyek penelitian kita di sekolah dan di kelas kita sendiri. Oke, nah, alhamdulillah sudah ada gambaran nih. Nanti akan Bapak Ibu lebih mendapatkan gambaran lagi ketika melihat contoh langsung. Baik, sudah sekitar 50 menit. Nah, kita mulai di latar belakang. Kita sepakat, karena kita sudah sepakat dari awal, kita mulai dari latar belakang ya. Latar belakang atau di posisi bab 1. Nah, bab 1 itu di pendahuluan. Kenapa banyak yang gugur di pendahuluan? Karena memang belum ada dasar. Ada tulisan-tulisan yang belum menunjukkan kelima isi dari latar belakang atau pendahuluannya. Oke? Nah, yang pertama, kondisi ideal. Ketika Bapak Ibu berbicara latar belakang ataupun alasan kenapa kita melakukan sebuah penelitian tindakan, tentu ada masalah di sana. Nah, masalah ini didapatkan dari mana? Adanya perbedaan atau gap yang terjadi antara kondisi ideal, ya, kondisi ideal dan fakta yang di lapangan. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada kondisi ideal itu yang ada dalam teori. Oh, ketika kita berbicara teori ini, ketika Zoom meeting ini kita gunakan, insya Allah dalam teori itu mengatakan sangat efektif. Kita menggunakan Zoom meeting dalam pembelajaran daring. Nah, tapi fakta di lapangan, ketika diterapkan Zoom meeting, faktanya repot. Ada yang beralasan kuota lah, ada yang beralasan listrik, ada yang beralasan perangkat, macam-macam ternyata. Oh, ternyata tidak, teorinya tidak searah dengan yang ada di lapangan. Nah, oleh sebab itu ada kesenjangan terjadi di yang akan kita munculkan pada latar belakang. Oke, sudah ada kondisi idealnya seperti apa? Kita berbicara teori nih, kita berbicara teori yang ideal seperti apa, kemudian kita beberkan fakta di lapangan seperti apa. Nah, di kelas Bapak Ibu sendiri, kita lihat faktanya seperti apa. Lalu kesenjangan seperti apa? Kesenjangan ini adalah masalah. Oh, ternyata tidak semua gitu ya. Ataupun ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh Zoom meeting, seperti di pedesaan misalkan. Atau ketika kita berbicara di PTK di masa pandemi, nah ini nanti akan kita lanjutkan. Ternyata tidak semua online learning itu bisa diterapkan atau media online itu bisa diterapkan pada situasi tertentu misalkan. Nah, itu adalah sebuah kesenjangan, perbedaan atau hal yang berbeda pada posisi ideal dan fakta di lapangan itu adalah masalah penelitian Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu menuliskan ketiga posisi ini atau poin ini, jangan lupa pada poin urgensi, pada poin pentingnya penelitian. Nah, dalam latar belakang Bapak Ibu wajib mencantumkan apa sih pentingnya penelitian ini. Kalau kita berbicara pentingnya, kalau nggak penting ya ngapain Bapak Ibu repot-repot gitu ya. Jadi di latar belakang ini diungkapkan
apa pentingnya penelitian Bapak Ibu ini dilakukan. Nah, ini harus Bapak Ibu buat 1 atau 2 paragraf terkait dengan urgensinya. Bahwa penelitian terkait dengan efektivitas Zoom meeting ini dilakukan di sekolah saya atau di kelas saya. Nah, apa urgensinya? Agar apa? Gitu. Apakah kita ingin cari media yang lain? Apakah kita coba untuk mengkombinasikan media? Nah, itu Bapak Ibu yang tentukan. Apa penting dari penelitian tindakan kelas Bapak Ibu? Lalu alternatif solusi. Nah, di kelas PTK ini tentu kita sebagai guru atau sekolah kan kita akan menawarkan solusinya apa? Solusi ataupun hal yang akan kita terapkan di kelas di sekolah. Misalkan kita akan menerapkan media PowerPoint misalkan. Atau kita akan menerapkan Zoom meeting. Ataupun perlakuan-perlakuan apa saja yang Bapak Ibu akan lakukan. Itulah yang dimunculkan pada latar belakang. Oke, sampai di sini ada yang bertanya terkait dengan latar belakang? Ataupun sudah ada gambaran terkait dengan latar belakang penelitian tindakan kelas ataupun sekolah Bapak Ibu? Oke, sudah. Materi akan di-share. Oke, nanti akan di-share semua di grup. Oke, sudah ada yang... Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah ada gambaran pada latar belakang? Sudah. Dari Ibu Emai. Oke, sudah. Dari... Oke, sudah. Sudah. Sedikit gambaran. Oke. Tidak ada hal yang banyak kalau tidak dimulai dari sedikit, gitu ya. Oleh karena itu memang tepat kita berada di kelas ini karena memang sesuatu hal itu tidak berat pada medianya ataupun komputer sudah ada, kemudian ide sudah ada, kemudian perangkat-perangkat sudah ada. Apa yang berat Bapak Ibu? Yang berat adalah mulai. Start itu kita berat. Duh, kita mulai dari mana ini? Komputer padahal sudah ada di depan kita nih, tapi mulainya dari mana? Nah, itu yang Bapak Ibu ataupun kita, saya pun pernah mengalami berat untuk memulai. Kalau udah kita mulai, insya Allah nanti dengan adanya kelas, dengan adanya materi dan pembimbing yang bisa Bapak Ibu konsultasikan, nah perlahan-lahan Bapak Ibu bisa menemukan. Oke, untuk latar belakang, karena target kita pada minggu ini Bapak Ibu bisa mendapatkan 1 judul dan 1 latar belakang laporan PTK Bapak Ibu. Nah, kemudian pada bab 1 juga ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, nah dan manfaat seperti di format tadi. Nah, kalau rumusan masalah di Bapak Ibu mungkin bisa diingat-ingat di skripsi Bapak Ibu dulu. Bagaimana dengan rumusan masalah dengan menggunakan kalimat tanya? Apakah ataupun bagaimana proses pembelajaran IPA? Nah, seperti itu di kelas ini dengan menggunakan metode A. Kemudian bagaimana hasilnya? Nah, itu yang Bapak Ibu akan tulis di rumusan masalah. Sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Ada judul, ada latar belakang, dan ada rumusan masalah yang Bapak Ibu munculkan dalam kegiatan awal kita. Ya. Dan saya harapkan kita coba mulai, karena tips saya yaitu kita mulai, kemudian kita coba untuk mendeadline-kan diri. Kalau kita biasanya kalau udah deadline itu cepat kita kerjakan. Kalau belum ada deadline ya nggak akan kita kerja. Biasanya hari terakhir nih, wah berbondong-bondong, terburu-buru gitu. Karena memang sudah ada deadline. Nah,
dari sekarang kita sudah berada di kelas ini, kemudian Bapak Ibu niatnya untuk membuat satu laporan, kemudian kita sudah difasilitasi dengan pembimbing, kemudian materi-materi, dan nanti akan kami berikan contoh-contoh laporan. Itu akan bisa meningkatkan inspirasi Bapak Ibu nanti. Oke. Lalu, nah ini yang menjadi kadang sering banget ditanyakan. Nah, kita akan coba bahas PTK atau PTS di masa pandemi. Kalau tadi kita menggunakan media PowerPoint, kita menggunakan media apa itu, it's okay kalau di masa normal gitu. Kalau di masa pandemi, nah sebelum kita beralih ke masa pandemi, masa yang sekarang ini, kita coba berpikir sederhana sedikit. Kita menggunakan atau masalah yang kita gunakan atau hal yang kita terapkan dalam PTK itu jangan ribet-ribet Bapak Ibu. Ambil yang sederhana banget atau yang simple-simple saja. Itu sudah menjadi penelitian, tindakan. Misalkan kalau kita ingat saja dulu, kemampuan berhitung kita sangat cepat. Kalau kita sedang bermain gitu ya, kita bermain hitungan apa dulu ya? Hitung kelereng atau biji asem. Anak kelas 1 SD itu mampu menghitung sampai ribuan dulu. Anak kelas 1 SD loh, waktu zaman kita nih. Kita ngitung biji asem itu dengan cepat banget. Itu sampai ribuan, sampai puluhan ribu sanggup kita hitung. Padahal menggunakan media itu, media yang sangat sederhana. Nah, itulah yang Bapak Ibu coba terapkan. Tidak perlu kita berpikir yang wah, kita coba ambil yang sederhana saja, kemudian itu kita terapkan. Itu adalah sebuah penelitian tindakan. Nah, oke, itu terkait dengan konsep sederhana dalam berpikir, Bapak Ibu, agar tidak terbebani. Kalau di PTK di masa pandemi, apakah mungkin? Bisa Bapak Ibu coba chat apakah ini? Apakah mungkin? Apakah bisa dilakukan di masa pandemi? Bisa. Dari Bu Sri Puji Astuti, bisa, mungkin ada yang bisa. Kalau yang bisa mungkin kalau yang bisa kayaknya sudah pernah melakukan gitu ya. Yang mungkin masih ragu-ragu. Oke. Baik. Nah, PTK di masa pandemi memang ada beberapa kelompok gitu ya. Ada 2 kelompok. Ada yang membolehkan, ada yang tidak akan efektif katanya, ataupun tidak bisa diukur. Itu dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah bisa. Kita mulai yang tidak bisa dulu ya, ataupun tidak mungkin dilakukan. Karena asumsinya adalah kita menggunakan media yang mungkin di setiap daerah ataupun setiap rumah itu berbeda-beda kuotanya, laptopnya beda, kemudian situasinya berbeda gitu, tidak dalam satu kelas. Tentu akan repot untuk mencari kesimpulannya gitu kan. Ternyata di kelas atau di rumah siswa ini menggunakan laptop biasa saja gitu kan. Atau kuotanya hanya MB-an gitu, enggak menggunakan giga. Kalau kita kan kuotanya sampai 100 giga oke. Tapi bagaimana dengan siswa kita yang lain, Kak? Nah, itu pendapat yang kontra gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya coba ajak berpikir di apakah mungkin. Nah, bagi saya pribadi dan beberapa tim dari Guru Inovatif Indonesia itu bisa dilakukan dan sangat bisa dengan catatan. Nah, ini pendapat yang pro terhadap PTK di masa pandemi.
bisa Bapak Ibu lakukan dengan catatan medianya sama, kemudian pastikan media itu diakses oleh siswa, oke? Kemudian medianya tidak berat, seperti Google Classroom ya nggak butuh kuota berat-berat seperti Zoom meeting gitu. Kalau Zoom meeting mungkin butuh 1 giga untuk 1 jam Zoom meeting. Kalau misalkan kita gunakan WhatsApp pun boleh, karena itu sifatnya online seperti itu kan, online dan medianya sama dan tidak berat seperti itu. Kalau kita menggunakan Microsoft Teams ataupun Zoom meeting, nah ini selain berbayar, kuotanya besar, itu mungkin tidak apa ya, akan sulit untuk mengukurnya nanti. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan WA, kalau menggunakan PowerPoint berbasis game based learning online, it's okay gitu. Nah, apakah menggunakan Zoom meeting bisa? Tentu bisa, tapi dengan catatan Bapak Ibu berikan perlakuan yang sama. Ya, kalau kita mengadakan penelitian biasanya kita kirimi kuota 1 giga gitu kan, agar pada prosesnya nanti sama-sama menikmati kuota yang 1 giga dengan kartu yang sama misalkan. Jadi itu bisa sekali Bapak Ibu. Dan banyak contoh-contoh PTK atau PTS yang dilakukan pada masa pandemi ini. Nanti akan kami berikan contoh laporan PTK yang masa pandemi dan yang non ya. Silahkan Bapak Ibu, jika mungkin sekolah Bapak Ibu masih bisa tatap muka sekarang, mungkin ada yang boleh sip-sipan, itu bisa Bapak Ibu gunakan PTK yang non pandemi. Kalau memang sama sekali tidak boleh, itu silahkan Bapak Ibu buat laporan PTK yang berbasis online. Baik. Nah, ini siklusnya. Mungkin nanti sebenarnya siklus ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya karena tidak apa ya? Karena kita coba bertahap, sistematis. Hari ini kita coba bahas judul dan latar belakang dan pengenalannya. Nah, sedikit saya perkenalkan untuk siklus PTK masa pandemi yang memang sudah kami riset bisa dilakukan dan banyak contohnya. Nah, ini siklusnya Bapak Ibu. Siklus PTK kan sama saja, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Oke? Perencanaannya sama saja. Ada RPP-nya, kemudian ada medianya disiapkan. Oke? Disiapkan media apa yang kita lakukan, yang akan kita gunakan gitu ya. Apakah kita menggunakan WA group dengan ketentuan-ketentuan ya. Misalkan WA group itu aktif seperti saya perlakukan di WA group Bapak Ibu. Nah, jam sekian sampai jam sekian WA itu aktif dan diskusi. Silahkan diskusi dengan WA itu. Tapi ada jam-jam tertentu seperti sekarang, saya tutup WA itu. Nah, itu bisa Bapak Ibu kendalikan oleh Bapak Ibu sendiri. Itu adalah rencana. Oh, gitu ya. Seperti itu ya. Itu rencana Bapak Ibu. Udah siapkan RPP, instrumennya, kemudian medianya apa, dan perlakuannya nanti rencana kita seperti apa. Oh, kita aktif diskusi dari jam 7 sampai jam 10. Nah, jam 10 itu istirahat, maka WA itu akan saya tutup. Kemudian akan dibuka lagi, kemudian dengan treatment nanti di WA itu, apakah ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu akan melempar game nanti di sana, itu menjadi rencana Bapak Ibu. Nah, lalu di pelaksanaannya. Pelaksananya tentu menerapkan rencana tadi. Setelah kita rencanakan, kemudian kita laksanakan sesuai dengan rencana. Nah, apakah nanti Bapak Ibu akan maksimal atau tidak, kita akan lihat di siklus berikutnya. Ketika siswa-siswi sudah mulai paham nih, di siklus pertama misalkan. Ini hanya sekedar bocoran saja. Nanti kita akan bahas siklus selanjutnya. Bukan pembahasan utama. Ini hanya bocoran Bapak Ibu.
jika memang tidak efektif pada pelaksanaan yang pertama, ternyata ada yang kurang. Nah, kita akan ulang lagi siklus yang kedua. Kita coba rencanakan lagi. Nah, sama seperti kelas kita ini juga, kami rencanakan juga. Kami rencanakan, tujuannya sudah ada, kemudian kita menggunakan media Zoom meeting dan WA, itu sudah kita rencanakan dari jauh-jauh hari, Bapak Ibu. Lalu pelaksanaannya silahkan diterapkan. Pengamatan. Nah, Bapak Ibu ya diamati apakah memang bagaimana perkembangannya. Oh, minggu ini rencana kami itu kemarin, minggu ini Bapak Ibu sudah mendapatkan judul dan sudah bisa membuat latar belakang. Oke, sudah ada masalah di latar belakang Bapak Ibu. Di minggu pertama. Minggu kedua nanti akan kita bahas di kajian pustaka dan metode. Kemudian refleksi. Nah, refleksi ini ternyata minggu pertama ini tidak berjalan gitu ya. Tidak berjalan, masih banyak Bapak Ibu masih banyak siswa-siswi kita. Saya anggap Bapak Ibu ini siswi saya, siswa dan siswi saya ya. Ternyata Bapak Ibu minggu pertama banyak yang belum membuat judul ataupun masih banyak yang belum mendapatkan inspirasi. Nah, tentu pada tahap refleksi ini akan kita evaluasi nanti. Nah, berarti pada siklus kedua atau minggu kedua nanti akan ada treatment berbeda. Oh, mungkin saya akan undang reviewer yang lebih banyak untuk menjangkau Bapak Ibu, membimbing secara pribadi misalkan seperti itu. Bisa saja. Bisa saja Bapak Ibu akan persiapkan seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan jika memang Bapak Ibu membuat PTK di masa pandemi. Ini tipsnya Bapak Ibu. Pahami sistematika yang pertama. Oke. Pahami sistematika. Tadi sudah ada sistematika penulisan laporan, ada judul, bab per bab itu akan kita buat. Kemudian rencanakan ide dan konsep. Dari masalah tadi sudah ada idenya. Kemudian buat kerangka tulisan. Oke. Kemudian siapkan bukti penunjang. Nanti memang foto-foto, kemudian data-data itu Bapak Ibu bisa siapkan untuk menunjang penelitian Bapak Ibu. Kemudian tentukan deadline. Nah, ini saya harap kita bisa bekerja sama di sini. Kita coba akan deadline. Memang di kelas ini tidak ada batasnya Bapak Ibu ya. Sampai benar-benar PTK Bapak Ibu jadi, anggap seperti sedang skripsi zaman dulu. Zaman Bapak Ibu masih kuliah, kami tidak membatasi. Silahkan jika memang Bapak Ibu cepat, kami juga akan fasilitasi cepat gitu ya. Kemudian mulai dari sekarang. Cepat Bapak Ibu berada di kelas ini, kita mulai dari sekarang. Kita tidak nunggu waktu minggu depan. Sekarang Bapak Ibu buat sebuah judul PTK dan buat sebuah latar belakang dan rumusan masalah. Itu mulainya dan deadline-nya sampai dengan minggu depan. Minggu depan kita akan beralih ke kajian pustaka dan metode. Oke? Baik. Kita coba lihat contoh ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh judul. Contoh judul lagi yang dari laporan. Nanti akan ini contoh-contohnya akan saya share di WA ya Bapak Ibu. Ditenang saja, Bapak Ibu akan saya berikan contoh, akan banyak sekali contoh-contoh PTK dan PTS. Apakah yang di online masa pandemi atau non. Nah, ini judulnya adalah ada yang kita terapkan. Kita menerapkan apa? Atau kita mau menggunakan apa? Kita mau menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe think, pair, and share. Nah, ini kadang banyak kita sebagai pendidik nggak tahu model pembelajaran ini gitu ya. Saya pernah coba itu di penelitian secara kualitatif. Saya bertanya kepada siswa saya, kebetulan mengajar di UT juga,
ketika saya sebutkan model-model pembelajaran yang seperti Teams Games Turnamen itu banyak yang nggak paham, ataupun banyak dari kita yang belum familiar dengan metode-metode ini. Kita masih sebatas metode ceramah, kemudian demonstrasi, hanya sebatas itu. Nah, ini yang Bapak Ibu memang harus kuasai ketika ingin menerapkan satu perlakuan. Tentu kita harus menguasai terlebih dahulu terkait dengan modelnya. Nah, lalu kita akan meningkatkan apa? Karena di PTK atau PTS itu dasarnya akan meningkatkan sesuatu. Apakah hasil belajar? Apakah motivasinya? Apakah komitmennya misalkan untuk Bapak Ibu guru? Nah, misalkan untuk Bapak Ibu guru penerapan model pembelajaran atau penerapan penggunaan media PowerPoint misalkan, atau penggunaan media game based learning untuk meningkatkan motivasi siswa. Nah, itu untuk Bapak Ibu guru. Kalau untuk Bapak Ibu kepala sekolah misalkan penerapan supervisi akademik untuk meningkatkan komitmen kerja guru. Nah, itu contoh judul. Lalu kita coba lihat latar belakang. Nah, ini PTK yang sudah jadi Bapak Ibu. Ini saya ada lembar pengesahan, nanti Bapak Ibu bisa buat sendiri. Kemudian daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. Ini dari sistematika ya. Nah, kita mulai di pendahuluan. Nah, tentu kita mulai dari kondisi ideal. Ini contohnya. Ini saya coba perbesar sedikit supaya terlihat. Nah, ini kondisi idealnya. Ada teori-teorinya, bahwa pendidikan, kemudian teori-teori yang akan diterapkan oleh yang diterapkan ini terkait dengan Jigsaw Think, Pair and Share (TPS). Nah, tentu Bapak Ibu akan mengungkap TPS yang secara ideal itu seperti apa di sini. Dalam teorinya, teorinya mengatakan metode atau model pembelajaran Think, Pair and Share ini seperti ini. Itulah yang diungkapkan. Oke. Kemudian ungkapkan masalah pembelajaran di kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu ingin perlakukan di sana. Nah, seperti ini. Ini adalah kondisi idealnya dalam perlakuan metode ini, metode Think, Pair and Share itu. Lalu ungkapkan keadaannya di lapangan seperti apa. Nah, keadaannya di lapangan berdasarkan hasil observasi dan pengamatan Bapak Ibu selama di kelas, mengajar di kelas itu ternyata tidak termotivasi. Siswa kurang termotivasi untuk belajar misalkan. Siswa tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi pembelajaran. Nah, dari masalah itu sudah ketemu nih. Kita akan menerapkan game based learning misalkan. Jadi siswa-siswi kadang bosan kalau hanya lihat tulisan terus. Sekali-kali game gitu kan, tapi yang berkaitan dengan materi Bapak Ibu. Nah, lalu setelah memang ini tidak terlalu sempurna gitu ya, tapi untuk ukuran latar belakang cukup. Tidak sempurna, tetapi untuk ukuran latar belakang cukup untuk ini. Karena memang fokusnya atau urgensinya hanya silahkan Bapak Ibu tentukan urgensi atau manfaat penelitian Bapak Ibu di sini. Nah, ini adalah kita katakan urgensi ataupun pentingnya penelitian Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa ditulis di latar belakang. Oke. Kemudian saya contohkan yang versi online, versi pandemi. Nah, ini PTS ini. Ini PTS Bapak Ibu contohnya ya. Bapak Ibu yang PTS ini bisa Bapak Ibu nanti akan kami kirimkan PTK ataupun PTS contoh-contohnya.
Ini laporan lengkap, Bapak Ibu. Laporan lengkap yang bisa bukan di copy paste ya Bapak Ibu, dicontoh. Nah, seperti itu. Kemudian ada laporan PTK di masa pandemi, saya coba carikan. PTK daring. Ini. Nah, ini sorry, mohon maaf Bapak Ibu, saya buat cover yang agak aneh. Ini penerapan media video dengan model e-learning. Nah, ini untuk meningkatkan. Nah, bisa juga Bapak Ibu berbasis YouTube nanti kan. Nah, jadinya ada perlakuan misalkan siswa-siswi membuat video. Nah, sekarang kan anak-anak sekarang ini suka untuk buat video. Nah, itu bisa dijadikan perlakuan dalam penelitian tindakan Bapak Ibu. Siswa-siswi membuat video pembelajaran atau video pengalamannya misalkan pengalaman siswa di rumah seperti apa dan seterusnya Bapak Ibu ya. Itu bisa dijadikan penelitian tindakan kelas yang secara online atau pada masa pandemi. Ini isinya. Saya coba nanti akan saya share ini tindakan kelas. Nah, latar belakangnya kurang lebih sama Bapak Ibu. Latar belakangnya itu ada teori-teorinya, ada teori yang secara ideal. Kalau berbicara ideal sudah ada teori, kemudian Bapak Ibu ungkapkan secara yang ada di lapangan seperti apa. Nah, kemudian manfaatnya ataupun urgensi penelitiannya seperti apa, itu akan jadi latar belakang. Oke, sampai di sini ya Bapak Ibu untuk materinya dan kita akan coba lanjutkan kepada diskusi. Sudah ada banyak pertanyaan sepertinya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand di Zoom meeting. Bisa raise hand, kemudian silakan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Nanti akan coba kita bahas sama-sama. Kita mulai dari judul dan latar belakangnya Bapak Ibu. Jangan tanya yang masalah siklus, masalah daftar pustaka, masalah publikasi ya. Kita fokus pada judul PTK dan latar belakangnya seperti apa. Baik. Yang pertama Ibu Sri Pujiastuti. Silakan Ibu Sri, dibuka speakernya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menanyakan tentang latar belakang. Yang tadi Bapak tampilkan di PPT, untuk urutannya terdiri dari kondisi ideal, ya, fakta, kesenjangan, dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak salah tadi ada lima komponen apa ya? 5 poin gitu ya. Apakah dari 5 poin ini bisa dibolak-balik ataukah itu baku? Kalau misalkan latar belakang pertama adalah kondisi ideal dan seterusnya. Ya. Itu pertama. Ya, yang kedua, untuk terkait dengan judul, apakah Y-nya itu maksimal 1 ataukah boleh lebih? Itu sudah cukup sementara. Baik. Baik, terima kasih Bu Sri Pujiastuti. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan yang sama dengan Bu Sri Pujiastuti terkait dengan judul dan latar belakang. Latar belakang itu seperti yang saya jelaskan di PPT tadi, di PowerPoint tadi, Bapak Ibu ada 5 komponen ya. Bentar. Nah, ya, ini Bapak Ibu, pada poin ini
kondisi ideal ini adalah teori-teorinya seperti apa. Ya. Kondisi ideal itu berdasarkan buku misalkan. Teori ini mengatakan bahwa model pembelajaran ini sangat cocok gitu kan, ataupun diterapkan pada kondisi seperti ini. Nah, itu yang Bapak Ibu akan cari dasarnya terlebih dahulu. Teori-teorinya seperti apa? Misalkan model pembelajaran Jigsaw ataupun model pembelajaran atau menggunakan media PowerPoint. Nah, PowerPoint itu digunakan ataupun diterapkan seperti apa secara teori. Nah, itu yang pertama diungkapkan secara teori ataupun idealnya. Lalu ungkapkan faktanya seperti apa. Ketika Bapak Ibu menggunakan seperti itu di kelas seperti apa? Di kelasnya seperti apa ketika di kelas Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Ternyata ketika saya mengajar gitu kan tidak fokus gitu kan, tidak fokus ataupun tidak konsentrasi gitu. Akhirnya kita akan, nah disitulah ada kesenjangan. Ternyata ada idealnya di teori seperti apa, tetapi di lapangan tidak seperti itu. Nah itulah kesenjangan. Lalu kita akan ungkapkan nanti di pentingnya untuk dilakukan. Kenapa saya meneliti gitu? Kenapa saya peneliti tentang PowerPoint ataupun media pembelajaran ini? Di situ adalah urgensi penelitian. Kemudian nanti Bapak Ibu akan tawarkan alternatif solusi ataupun solusi yang Bapak Ibu akan terapkan di kelas itu. Akan menerapkan model pembelajaran PowerPoint berbasis game. Nah, seperti itu. Untuk meningkatkan ini, mengatasi kesenjangan ini. Oke. Nah, itu kurang lebih dari saya untuk latar belakang. Apakah bisa dibolak-balik? Silahkan Bapak Ibu. Yang penting komponen ini ada dalam latar belakang. Misalkan Bapak Ibu ungkapkan di faktanya terlebih dahulu, silahkan. Apakah Bapak Ibu mau kondisi idealnya nanti setelah faktanya, silahkan. Nah itu dari saya. Kemudian pertanyaan judul terkait dengan rumus tadi ya, rumus untuk judul. Apakah bisa 2 atau 3 variabel X atau Y-nya? Misalkan meningkat penerapan media PowerPoint ataupun penerapan media apa untuk meningkatkan motivasi dan prestasi misalkan. Oh, ada 3 variabel di situ. Silahkan Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu mampu 10 variabel silahkan. Tapi jika Bapak Ibu hanya mampu 2 variabel, silahkan 2 variabel saja. Kalau ada yang ringan jangan berat-beratkan diri. Itu prinsipnya penelitian. Penelitian itu dilakukan berdasarkan kemampuan peneliti, kemudian kemampuan dari sisi kondisi, kemampuan dari sisi finansial bisa saja. Itu adalah asumsi pelaksanaan dalam teori penelitian. Kalau dirasa nggak mampu kita lakukan, jangan. Kalau dirasa nanti membutuhkan dana yang banyak, kira-kira sanggup nggak gitu kan? Itu adalah pertimbangan dalam penelitian. Kalau memang bisa Bapak Ibu lakukan dengan 2 variabel dan itu oke, silahkan. Kalaupun 3 juga, silahkan juga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Silahkan, itu untuk Bu Sri Pujiastuti. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya sama. Kemudian saya persilakan Pak Bambang Sugeng. Pak Arifin dulu tuh Pak ini? Ya. Pak Arifin atau saya dulu nih? Bapak dulu deh. Oke. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf, barangkali pertanyaannya itu terlalu sederhana ya.
Hanya begini Pak, sebenarnya untuk masa kerja saya udah tinggal berapa tahun lagi pensiun tuh Pak. Sehingga ini karena mau mencoba kenaikan pangkat saja, sehingga mencoba coba concern untuk membuat PTK itu Pak. Itu sebenarnya sih tadinya sudah nggak kiyeng Pak. Ya. Nah, hanya saja gini Pak, hal-hal yang Bapak sampaikan itu tentang permasalahan-permasalahan di kelas itu sebenarnya sudah mafhum itu ya. Hanya yang jadi permasalahan pokok itu gimana dari permasalahan-permasalahan itu kemudian diwujudkan dalam satu tulisan ilmiah atau tulisan PTK itu sebenarnya itu Pak yang intinya, sehingga memang yang Pak saya harapkan juga bimbingan ini memang benar-benar dari nol itu Pak. Dan itu saja barangkali sementara Pak, untuk hal-hal yang secara khusus nanti insya Allah saya coba ngikuti. Baik. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bambang Sugeng atas pertanyaannya. Ya, yang pertama Bapak Ibu yang untuk kita diketahui kembali lagi, mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung, ada yang baru bergabung, kelas ini memang kita mulai dari nol. Makanya kita mulai dari judul, dari masalah terlebih dahulu kan tadi. Ada sesuatu gitu ya. Ada masalah yang terjadi di kelas ataupun di sekolah yang Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian kita sebagai guru memang kewajiban kita lah untuk memperbaikinya. Ketika ada masalah, ketika ada problem di kelas atau sekolah, mau nggak mau guru yang harus bertanggung jawab. Apakah masalah prestasinya, motivasi siswanya, ataupun yang lain. Oleh karena itu kita sebagai seorang guru, apalagi di masa zaman ini gitu kan, memang harus dituntut untuk melakukan inovasi, melakukan pembaharuan ataupun kita menerapkan satu metode ataupun satu perlakuan yang memang itu dibutuhkan oleh siswa kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di kelas ini, silahkan mulai dari sekarang masalah-masalahnya apa di situ. Kemudian Bapak Ibu ingin menerapkan apa? Oke, misalkan masalahnya dalam motivasinya, motivasi belajarnya. Kemudian Bapak Ibu tentu akan identifikasi kenapa kurang lebihnya seperti itu. Nah, lalu permasalahan Bapak Ibu akan menerapkan apa? Yaitu dilihat dari teorinya. Dalam hasil penelitian juga bisa dijadikan dasar nanti. Mungkin ada yang pernah meneliti terkait dengan meningkatkan motivasi dengan menggunakan metode A. Jika Bapak Ibu lakukan itu juga di sekolah Bapak Ibu, apakah itu plagiasi atau sekedar mencontek? Tidak, tentu tidak. Karena Bapak Ibu perlakuannya tentu berbeda. Ataupun kondisi di sekolah atau pada penelitian A dan penelitian B itu tentu berbeda. Itu tempat kuncinya. Lalu untuk karya Bapak Ibu apa ya? Katakan sudah mau pensiun ataupun ada beberapa Bapak Ibu yang memang hanya motivasinya oke. Dan itu sangat kami hargai sekali. Di usia mau pensiun juga masih ingin belajar dan sangat oke sekali. Dalam ilmu pengetahuan ataupun belajar tidak ada usia, tidak ada batasan usia. Katanya belajar sepanjang hayat gitu kan. Bahkan banyak juga dosen-dosen kita dulu kan yang sudah tua-tua masih juga belajar seperti itu. Dan alhamdulillah dan kami apresiasi Bapak Ibu. Nah, lalu untuk menulis bagaimana permasalahan yang ada Bapak Ibu tuangkan dalam sebuah tulisan. Nah, ini memang sebuah tulisan itu ataupun apapun itu kegiatannya. Apakah menulis, apakah kita pencet HP, itulah sebuah kegiatan. Itu butuh kebiasaan. Kita mungkin dulu mengoperasikan HP kita masih
masih terbata-bata terlebih dahulu. Hari ini kita coba pelajari ini. Lama-lama ya lancar juga kan. Sampai kita hanya pejamkan mata bisa kita buka HP itu. Nah, itulah prinsipnya Bapak Ibu, kita mulai dari sekarang kita biasakan diri. Ketika nanti sudah terbiasa akan gampang sekali. Itu dari saya Bapak Bambang, dan mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya dengan karakter pertanyaan yang sama. Silakan Pak Arifin yang selanjutnya. Bisa dibuka speakernya, mic-nya, Pak. Ya, terima kasih Pak Ardi. Saya galau untuk menentukan judul nih. Jadi ketika tadi presentasi, saya mencoba untuk memikirkan kira-kira judul apa gitu. Nah, kemudian ketika saya ingin meningkatkan prestasi belajar dengan sebuah metode. Nah, pertanyaan saya, ketika prestasi belajar itu menjadi variabel yang kedua ya, yang akan kita tingkatkan. Saya hanya bermain logika. Saya matematika Pak Hardi. Saya hanya bermain logika. Kalau misalkan saya ajar di siklus pertama dengan materi yang sama, saya ajar di siklus kedua. Berarti kan siklus kedua itu kan saya ajarkan dua kali yang kedua. Berarti lebih bagus dong gitu. Artinya siklus kedua pasti lebih bagus karena materinya sama. Begitu. Jika kemudian saya berganti materi, nah maka dua materi yang berbeda kan nggak bisa saya bandingkan. Mohon penjelasan. Ya. Ya. Baik Pak Arifin, sebenarnya Pak Randi nih, tapi Pak Randi kebetulan memang sedang kurang sehat. Beliau matematika juga, dan kalau bermain logika itu masih oke gitu. Dan kita logika juga ini Bapak Ibu. Kita mulai dari mana gitu kan? Oke, kita bingung untuk membuat sebuah judul. Terkait judul, kita jangan terfokus pada judul dulu. Masalahnya apa terlebih dahulu? Masalah di kelas Bapak Ibu atau di sekolah Bapak Ibu apa? Apakah motivasi, prestasi, disiplinnya, apakah minat belajarnya? Nah, itu masalahnya ada di Bapak Ibu masing-masing. Saya yakin 100% Bapak Ibu memiliki masalah tersebut di kelas. Apalagi sekarang. Masalahnya lebih kompleks lagi, mengajar dengan menggunakan media gitu. Tentu akan lebih kompleks lagi masalahnya. Itulah kita berangkat pertama dari permasalahan. Nah, tentu Bapak Ibu ketika ada masalah, ingin mencoba untuk mentreatment sesuatu dengan metode ataupun media, itu tugas kita sebagai pendidik. Apakah nanti kita akan menggunakan media A atau media B? Ya, itu balik lagi, Bapak Ibu harus kaji teorinya dulu. Apa teorinya kira-kira untuk bisa meningkatkan prestasi belajar gitu. Khususnya pada mata pelajaran matematika. Silahkan Bapak Ibu cek hasil penelitian terdahulu terkait dengan meningkatkan prestasi belajar matematika. Nah, Bapak Ibu bisa cek pada hasil-hasil penelitian di Google Scholar atau di buku. Paling tepatnya memang di hasil penelitian yang ada, apakah di laporan, di skripsi, ataupun di jurnal. Oke, setelah ada masalah, kita cari nih metode apa yang tepat. Bapak Ibu bisa cek di Google Scholar. Kita coba cek ya. Seperti masalah Pak Arifin tadi terkait dengan masalah matematika. Si belajar. Google Scholar ya. Okay. Ketik aja Google Scholar di browser Bapak Ibu. Kemudian Google Scholar. Nah ini, ketik saja meningkatkan prestasi belajar matematika. Matematika. Siswa ngajar kelas berapa, Pak? Kelas 9. Siswa kelas 9. Nah, silakan pada materi apa ataupun apakah boleh satu tema gitu? Boleh. Dalam materi tertentu sangat boleh.
memang lebih spesifik, lebih mantap lagi Bapak Ibu. Misalkan dalam tema 1 ataupun materi bangun ruang misalkan. Nah, itu sangat dianjurkan. Karena lebih spesifik, lebih bagus. Nah, ini model pembelajaran menggunakan ini guided inquiry untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Kemudian menggunakan koneksi matematis, nah, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa jadikan referensi sesuai dengan masalah Bapak Ibu. Misalkan masalah Bapak Ibu terkait dengan motivasi, atau Pak Arifin tadi terkait dengan prestasi belajar matematika, kemudian ada meningkatkan motivasi belajar dengan metode. Nah, ini akan akan berguna bagi Bapak Ibu untuk melihat hasil-hasil penelitian terlebih dahulu untuk jadi dasar. Metode apa yang saya terapkan ini? Nah, seperti itu. Seperti menggunakan metode Jarimatika untuk menggunakan motivasi belajar. Ini boleh. Seperti itu. Itu Pak Arifin ya. Kemudian itu jawaban dari saya. Mohon izin, bisa dituntaskan ya? Maksud saya begini, itu ya, terima kasih. Kemudian kalau misalkan saya meningkatkan prestasi belajar, kemudian di siklus 1 dengan materinya sama nggak? Misalkan seperti ini, Pak Arifin. Tentunya pada perlakuan, pada balik lagi kita berbicara siklus sebenarnya nanti ini. Oke, sorry. Masih belajar untuk membuat latar belakang dulu nih. Oke, Kalau maaf. siklus 1 mau berapa siklus gitu kan? Oke. Pertanyaannya nanti juga akan berlanjut berapa siklus? Apakah 2, 3 sampai 10? Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi sekedar untuk pemberitahuan Bapak Ibu, namanya perlakuan itu minimal siklusnya ada 2. Minimal. Karena kita berbicara proses perlakuan. Apabila nanti memang masih belum tercapai maksimal dalam 2 siklus itu, ataupun siklus pertama belum maksimal nih, ataupun ada sesuatu hal yang setelah kita evaluasi, ada kurang sedikit nih, ataupun ada yang ingin saya terapkan sedikit, itu bisa dibuat perlakuan kedua pada siklus kedua. Nanti akan lebih jelasnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Siap. Seperti itu Pak Arifin ya. Yuk, makasih Pak Ardi. Oke. Saya coba cek di chatting group. Berapa karakter maksimal idealnya untuk judul PTK? Nah, karakter judul. Ini dari Bu Amalia. Untuk judul Bapak Ibu, baik di laporan ataupun artikel biasanya ini sebatas pengalaman dan memang tergantung dari aturan dari lembaga. Sama seperti skripsi dulu, berapa karakter ataupun berapa jumlah kata yang dijadikan judul. Ada yang 20 kata, ada yang 15 kata. Tapi semaksimal yang saya lihat, judul PTK itu ada 20 kata, jangan sampai lebih lah. 20 kata, kemudian 20 karakter di situ, Bapak Ibu. Misalkan meningkatkan prestasi siswa menggunakan metode ini di sekolah ini, tahun pelajaran ini. Sudah selesai. Usahakan jangan nggak sampai 20 kata kan. Kita coba lihat di contoh yang tadi. Nah, ini nggak sampai 20 kata kalau kita blok. Ini berapa kata? Hanya 17 kata Bapak Ibu. Jadi usahakan tidak melebihi dari 20 kata. Itu Bapak Ibu. Kemudian berarti pada latar belakang minimal ada 5 alinea.
Nah, karena memang 5 komponen. Ya tidak juga Bapak Ibu. Tidak juga harus 5 komponen kemudian 5 paragraf seperti itu. Silakan dikembangkan ataupun dicari hal yang memang mendukung. Apakah memang itu nanti kan fakta di lapangannya ada banyak juga, ataupun teorinya ada banyak. Silakan dimasukkan di sana. Asalkan alinea atau paragraf per paragraf itu nyambung seperti itu. Kalau dirasa tidak nyambung ataupun tidak pas gitu, ya sudah dihilangkan saja atau dihapus saja. Yang penting intinya adalah 5 komponen itu ada. Kalau memang hanya 5 alinea dan mencukupi ataupun menjelaskan ke 5 komponen itu, it's okay, cukup. Nah, lalu apakah ada jumlah batasan halaman? Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada jumlah batasan. Dalam satu karya ilmiah itu tidak ada batasan, tapi yang membatasi adalah biasanya aturan lembaga. Satu laporan PTK atau skripsi itu jangan sampai melewati 100 lembar. Karena kalau nggak dibatasi, kadang ada mahasiswa atau guru yang buat PTK sampai setebal gini nanti. Nah, itu kadang membuat ada aturan seperti itu, tapi secara umumnya tidak ada. Silahkan, yang penting komponen ke-5 bab itu lengkap. Silahkan berapapun lembarnya. Apakah dari Bapak Widanar Tiaja, apakah bisa penerapan aplikasi bisa dijadikan judul? Sangat bisa. Apalagi di zaman pandemi, silahkan untuk aplikasi, media, kemudian perangkat-perangkat pembelajaran berbasis online itu bisa dijadikan judul. Seperti tadi kan, penggunaan e-learning, penggunaan Zoom. Nah, kita coba cek ya, apakah memang belum ada seperti itu. Penggunaan media, penerapan media Zoom meeting untuk meningkatkan prestasi ya lah. Kita coba-coba nih ya, PTK. Nah, PTK. Nah, ini sudah ada. Prestasi. Nah, ini sepertinya hanya satu, ya ternyata banyak. Nah, meningkatkan motivasi melalui Zoom meeting, ini PTK Bapak Ibu ya. Ini bisa Bapak Ibu jadikan referensi, ternyata banyak sudah media-media pembelajaran yang digunakan. Nah, ini tim quiz menggunakan Zoom meeting. Nah, inilah PTK semua Bapak Ibu, dan bisa di-download dan dijadikan dasar penelitian Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke penanya secara langsung. Ibu Arini dari Kudus. Silakan Bu Arini. Terima kasih Bapak. Ini saya ada gambaran. Saya pengawas sekolah Pak. Selama ini saya amati guru-guru itu dalam RPP-nya itu banyak yang copy paste begitu, hanya mendownload. Cuman kadang-kadang itu tidak disesuaikan dengan kondisi madrasah setempat, tidak disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Nah, ini saya ada gambaran untuk meneliti hal tersebut. Apakah bisa melalui in-house training atau melalui supervisi akademik? Mohon pencerahannya. Baik, nah ini bagus Bu Arini. Ibu pengawas atau kepala sekolah Bu? Pengawas. Ya, ada rakor ban SM sepertinya nih. Alhamdulillah. Belum ganti, lupa. Sama-sama asesor Bu, saya juga asesor di ban SM. Harmonisin sebentar aja, minum. Ya. Ya, oke, itu adalah permasalahan. Memang banyak guru-guru, oke lah. Kita juga pasti copy paste gitu kan.
ataupun tidak ideal lah seperti itu. Banyak yang copy paste, banyak yang beli RPP tanpa hanya, kan banyak tuh yang sekarang tuh beli dijual RPP di grup itu banyak banget yang kita lihat. Ya, betul itu. Nah, lalu kita sebagai pengawas ataupun kepala sekolah apa tanggung jawabnya gitu kan? Tentu dari kita membuat pelatihan kah, kita pembinaan kah, ataukah pengawasan secara langsung gitu. Untuk urusan RPP ini, karena memang RPP kan salah satu perangkat seperti itu kan. RPP satu lembar kayak gitu kan. Meskipun udah disederhanakan satu lembar masih aja nggak buat gitu. Nah, terserah Ibu Arini sebagai pengawas mau menerapkan apa kira-kira nih? Apakah Ibu mau in-house training kah? Ataukah mau melakukan pengawasan, ada pembinaan secara seperti apa? Itu tergantung perlakuan Bu Arini sendiri berdasarkan teori ataupun hasil penelitian. Nah, ketika ada hasil, kita coba cek ya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu jangan khawatir untuk menjadi teorinya itu ada apa tidak. Di Google Scholar ada banyak sekali teori yang Bapak Ibu bisa cari atau gunakan. Pembinaan guru dalam membuat RPP oleh pembinaan supervisi akademik, misalkan supervisi akademik untuk meningkatkan RPP guru. Ini kita juga nggak terlalu spesifik ya. Nah, tapi terkait dengan RPP itu, nah Google ini udah pinter Bapak Ibu. Ketik saja RPP kemudian PTS itu udah diberikan kita. Penerapan supervisi akademik untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam menyusun RPP. Nah, ini udah diberikan kita. Satu judul, satu inspirasi ternyata pernah digunakan supervisi akademik ini. Nah, nanti tergantung Ibu Arini memberikan perlakuan supervisi akademik itu seperti apa dan di kondisi seperti apa di sekolah. Nah, seperti itu Bu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk minggu ini bisa ditarget judul dan latar belakangnya. Saya minta jawabannya bisa apa tidak? Kita coba untuk mendeadline-kan diri karena kalau nggak ada deadline kadang nggak buat kita. Bisa. Oke. Kami tunggu. Bisa. Bu Suryati bisa, insya Allah. Nah, insya Allah apa nih? Insya Allah Arab atau Indonesia nih? Baik. Bismillah ya. Kita Bismillah saja dan jika insya Allah sehat dan berkesempatan kita coba komitmen untuk membuat judul dan pendahulu latar belakang dalam PTK atau PTS Bapak Ibu. Siap. Oke, kami tunggu. Nah, apakah tidak disebut plagiat seperti itu, Pak? Nah, dari Ibu Munadiroh Arifin. Nanti akan kita bahas terkait dengan plagiasi. Karena banyak juga kasus nih, kita sebagai pengawas ataupun kepala sekolah, ya tidak dipungkirilah untuk copy paste laporan PTK 1, kemudian hanya ganti nama sekolah, selesai. Kita tidak memungkiri bahwa itu terjadi juga. Nah, bagaimana teknik untuk plagiasi dan sitasi ataupun plagiasi itu ada cara-caranya, nanti akan kita bahas pada bagian kajian pustaka ataupun di bagian pertemuan kedua. Nanti akan kita bahas pada kajian pustaka dan metode. Nah, kajian pustaka itu berkaitan dengan sitasi dan plagiasi dalam laporan penelitian. Nah, supaya nggak hanya kita ganti nama sekolah, kumpulkan saja. Nah, seperti itu. Nah, kenapa teori ataupun hasil penelitian orang lain kita ambil? Ada anggapan, kita ambil punya orang lain itu plagiasi.
Tidak, Bapak Ibu. Ada caranya, karena dalam satu penelitian kita butuh kondisi ideal ataupun teori, itulah yang kita butuhkan. Nah, teori itulah yang berasal dari hasil penelitian yang dianggap ilmiah, yang dilakukan secara ilmiah. Kalau hanya sekedar omong-omong saja, itu tidak bisa dijadikan dasar seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kita bismillah untuk mulai. Saya persilahkan satu lagi ya Bapak Ibu, sebelum kita tutup, karena sudah mau maghrib, Pak Hairudin Huri. Silakan Pak Hairudin. Ya, assalamualaikum Pak Hardi. Waalaikumsalam Pak Hairudin. Ya, ini akan bertanya masalah media. Jadi kita kan banyak media, misalnya pakai PPT, sites dan lain sebagainya. Itu apakah bisa memilih salah satu terus nanti kita pergunakan untuk judul? Ya, itu saja Pak Hairudin. Iya, ya. Ya, saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu, dari masalah yang Bapak Ibu alami, misalkan di kelas ataupun di sekolah, misalkan sekarang kita mau melakukan pembelajaran online. Kemarin kita menggunakan media apa misalkan? Karena pembelajaran online ini kan banyak sekali medianya. Ada yang menggunakan Zoom meeting, ada yang menggunakan Classroom, ada yang menggunakan Teams, WA dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa Bapak Ibu lakukan memang. Dan memang seperti itu. Misalkan masalah pembelajaran efektivitasnya ataupun masalah tidak termotivasi ataupun tidak ada kemauan pembelajaran siswa misalkan, itu masalah. Nah, kemudian kita tahu apakah dari pengalaman, kemudian yang paling dasar adalah dari hasil penelitian, ternyata ada satu media, misalkan kita menggunakan media game based learning online. Karena kan kalau kita menggunakan Zoom meeting kemudian hanya memaparkan saja tidak, kurang menarik seperti itu. Nah, untuk siswa bisa Bapak Ibu gunakan game based learning. Tentu memang itu harus punya kemampuan memang, dan guru harus kuasai. Kalau kita ingin melakukan ataupun memberikan perlakuan atau tindakan terkait dengan itu, tentu guru harus paham dulu game apa gitu. Apakah game sesuai dengan ada jenis-jenisnya game based learning, itu nanti bisa dipelajari dan itu bisa dijadikan PTK. Meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi dengan ataupun meningkatkan motivasi pembelajaran di model pembelajaran online dengan menggunakan game based learning berbasis kuis seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan judul PTK. Dan media itu sangat banyak sekali. Ada media online, media offline, kemudian media yang kombinasi offline online itu sangat banyak sekali yang bisa Bapak Ibu terapkan. Kalau kita ketahui aja sekarang ada istilah game based learning, itu ada quizzes, Kahoot, kemudian menggunakan Prof, Educandy, ada banyak sekali. Misalkan tidak hanya itu, ada istilah ataupun media pembelajaran komik sekarang. Tidak hanya sebatas model ataupun itu. Ada media komik pembelajaran. Kemudian ada animasi pembelajaran. Itu bisa Bapak Ibu terapkan, tapi dengan syarat memang kita harus juga kuasai. Masa iya guru mau menerapkan komik pembelajaran tapi nggak paham gitu kan? Nah, itu harus kita upgrade diri. Seperti itu Pak Hairudin, dan bisa diterapkan Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu ya, karena memang waktu kita sampai dengan pukul 4 dan pukul 15, karena sebentar lagi waktu maghrib, kita akan lanjutkan dan ketemu di minggu depan, dan kita akan diskusi via WA Group. Di WA Group sudah ada 4 reviewer ataupun pembimbing di sana. Silahkan Bapak Ibu bisa tanyakan, bisa berdiskusi
niatnya gitu ya. Ini hanya niat saja untuk berdiskusi di WA Group. Ketika ada Bapak Ibu yang bertanya terkait dengan latar belakang, nah Bapak Ibu yang lain juga bisa menyimak di sana di WA Group sehingga pertanyaan tersebut bisa dijawab dan Bapak Ibu memahami dan sebagainya. Baik. Dan target kita seperti sekali lagi saya bilang, untuk target kita minggu ini terkait dengan judul dan latar belakang PTK dan ataupun PTS Bapak Ibu. Yang ada yang bertanya terkait dengan absen. Sekali lagi kami kenalkan kelas kita. Kelas kita ini tidak fokus pada administratif. Silahkan bagi Bapak Ibu yang kami siapkan administratif tersebut ketika nanti sudah selesai kelas. Di akhir Agustus ini kami siapkan semua dari absen, kemudian dari sertifikat, semua. Fokus kita adalah ilmunya, ilmu dan karya. Kalau urusan absen, itu urusan kacang kalau kata anak sekarang itu. Seperti itu ya Bapak Ibu, nanti kami akan siapkan semua dan kita dari sekarang, bismillah kita membuat sebuah karya. Kemudian kita akan coba untuk berikan yang terbaik dalam karya tersebut. Untuk materi, kemudian rekaman, PPT dan contoh-contoh laporan penelitian PTS ataupun PTK nanti kami akan share di WA Group, karena di WA Group adalah sarana kita. Ada grup Bapak Ibu namanya grup bimbingan PTK yang saya share tadi. Itulah grup kita dan jadi media kita sampai dengan selesainya laporan Bapak Ibu. Jadi grup itu tidak akan bubar selama Bapak Ibu belum selesai PTK PTS-nya, dan kami akan bimbing sampai dengan selesai. Kurang lebihnya seperti itu. Saya atas nama gurunya Fatip Indonesia undur diri. Kita ketemu di WA Group dan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tetap berkarya Bapak Ibu.